Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Reski Pratama Lahida, delegasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran kepanitiaan Diklat Pimnas kedua PTKI PTKIN se-Indonesia tahun 2021. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan substansi dari artikel yang saya tulis yang bertemakan skill mahasiswa terhadap dampak di era 4.0. Hadirin sekalian, era 4.0 merupakan sebuah era revolusi keempat yang terjadi di muka bumi ini. Era 4.0, sebagian besar muamalah manusia itu dilakukan secara sistem digital teknologi. Dan era 4.0 ini menjadi sebuah lambang akan kemajuan sebuah negara. Menjadi sebuah lambang akan berkembangnya sebuah negara. Tapi tidak bisa kita pungkiri, era 4.0 ini memberikan juga dampak kepada seluruh elemen manusia, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Hadirin sekalian, dampak positif yang ditimbulkan, yang dilahirkan, yang dihasilkan dari era 4.0 ini terhadap seluruh elemen manusia, khususnya para kalangan mahasiswa, yang pertama adalah kemudahan dalam mengakses segala informasi-informasi. Yang kedua, era 4.0 ini memudahkan manusia dalam membangun sistem komunikasi. Dan yang ketiga, era 4.0 ini memberikan dampak kepada manusia sebuah pengetahuan baru tentang membuat komunikasi atau metode pembelajaran yang berbasis sistem digital teknologi. Dan yang keempat, era 4.0 ini memberikan dampak positif kepada seluruh elemen manusia terhadap para kalangan mahasiswa, khususnya dalam mencari referensi-referensi, dalil-dalil, hujah-hujah atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Namun tidak bisa kita pungkiri, era 4.0 ini juga memberikan dampak negatif kepada seluruh elemen manusia, khususnya para kalangan mahasiswa. Di antara dampak negatif yang ditimbulkan era 4.0 ini, yang pertama adalah perlahan mematikan, perlahan membunuh sifat sosial dari diri setiap insan cendekia atau para kalangan mahasiswa. Ketika karakter kesosialan ini mati atau redup di dalam jiwa mahasiswa, maka konsep relasi hanyalah sebuah fatamorgana bagi mahasiswa itu sendiri. Tanpa adanya relasi, maka kita akan hidup dalam kegelisahan, kita akan hidup dalam kesusahan. Karena Al-Quran mengatakan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-Quran mengajarkan kepada kita membangun relasi. Mengapa? Agar kita hidup dalam ketenangan, kesejukan, dan ketentraman. Hadirin sekalian, dampak negatif yang kedua yang ditimbulkan di era 4.0 ini adalah membuat mahasiswa menjadi manja dalam mencari referensi-referensi persoalan ilmiah. Hal ini akan membuat mahasiswa kehilangan berkah ilmu itu sendiri. Mengapa? Karena tidak pernah mengunjungi karya-karya yang diciptakan oleh para tokoh-tokoh ilmuwan kita. Tanpa keberkahan, mahasiswa bisa apa?
mahasiswa bukan apa-apa tanpa ada keberkahan ilmu. Yang ketiga, era 4.0 ini secara tidak langsung menanamkan kultur budaya asing kepada seluruh elemen, perlahan melupakan kearifan lokalnya, melupakan nilai-nilai falsafah, substansi yang berada di dalam budaya-budaya lokal kita. Ketika para mahasiswa sudah tidak bisa mengetahui sejarah kebudayaannya, tidak mengetahui kebudayaan lokalnya, maka kita akan menunggu Indonesia hancurnya sudah tidak lama lagi. Karena Indonesia kuat dikarenakan kultur budaya, karena kultur budaya itu mengajarkan kepada kita yang namanya sebuah konsep kesatuan. Oleh sebab itu, karena di era 4.0 ini menimbulkan dampak negatif, ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam era 4.0 ini agar tidak berada dalam jurang dampak negatif itu. Yang pertama, mahasiswa di era 4.0 ini harus melakukan yang namanya pengontrolan diri terhadap sistem digital teknologi itu. Kita menggunakan teknologi itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena sebuah keinginan. Yang kedua, di era 4.0 ini kita harus menggunakan teknologi itu dalam sistem komunikasi yang cakap. Karena komunikasi yang cakap dalam era sistem digital ini akan mempermudah kita untuk membangun yang namanya sebuah relasi. Dan relasi inilah yang akan menopang kita untuk mudah dalam kehidupan, menciptakan kehidupan yang bahagia dan tentram. Kemudian yang ketiga, skill yang harus dimiliki oleh manusia adalah proses berpikir dan penciptaan karakter di dalam hatinya. Karena mahasiswa yang sejati adalah dia yang bisa membangun pemikiran-pemikiran ilmiah dan dia yang bisa membangun karakter-karakter yang didasari oleh prinsip-prinsip spiritual, prinsip-prinsip rohania, prinsip-prinsip batinia. Karena dengan dua prinsip ini maka akan terlahirlah, maka akan muncullah mahasiswa yang terintegritas, harapan bangsa, penerus bangsa, dan di tangannya lah kemajuan bangsa ke depannya. Oleh sebab itu, saya tutup dengan pepatah Arab, Syubbanul Yawm Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jangan kita sia-siakan pepatah Arab ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.